Halo, ketemu lagi dengan kami di Three Brothers Aquatic. Hari ini kita punya materi pembesaran artemia ya. Baik kawan-kawan yang nanya, Om, artemia kalau saya bikin saya kulturin kan ada sisa tuh, biar gak mati gimana? Sebenarnya ada dua metode untuk menjaga artemia biar tetap hidup. Satu adalah dibesarkan, kedua itu kita dormankan. Kalau dorman juga kita masukkan aja ke kulkas bagian bawah, jangan yang freezer ya. Itu bisa bertahan 3 sampai 5 hari untuk sisa artemia itu. Cuman lebih baik sih tetap fresh. Jadi kita besarkan. Caranya gimana? Yuk kita simak ya. Jadi pertama saya siapkan akuarium ya. Akuarium kebetulan ini yang kosong, akuarium dengan panjang 90 cm, lebar 50 cm, tingginya 25 cm. Ini tinggi air ya, bukan tinggi akuarium ya. Jadi 20 cm ini tinggi sampai air begini nih. Nah, kita pakai rumus untuk mencari literan adalah panjang kali lebar kali tinggi air. Ini tinggi air, jangan tinggi akuarium ya. Dibagi 1000. Kita dapat hasilnya 112,5 liter. Nah, untuk artemia rekomendasi takaran garamnya per 1 liter air itu 40 gram. Nah, ini karena saya 100 liter lebih, kurang lebih ini 4 kilo. Cuman nanti saya akan menggunakan takaran gayung ya. Nih, takaran gayung mandi ini kurang lebih 1 kilo nih isinya nih. Kurang lebih 1 kilo, ntar kita akan isi, kita lihat aslinya berapa kilo habisnya. Kemudian kawan-kawan harus punya ini ya. Ini alat hidrometer untuk mengecek salinitas air garam, kadar garam. Jadi kalau misalnya nggak ada ini, terpaksa pakai rumus ini. Rumus rekomendasi takaran garam, yaitu 1 liter air dikali 40 gram garam. Kalau cari literannya dengan rumus ini, panjang media kali lebar media kali tinggi air ya. Kalau medianya bundar gimana? Bisa, itu cari jari-jarinya dulu baru dimasukin rumus ya. Oke, kita fast forward nanti untuk pengisian garam. Kemudian sambil nunggu larut, setelah larut baru kita cek dengan alat salinitas ini ya. Sambil nunggu larut. Nah, ini hari ini juga kita sengaja ke sini buat panen artemia ya. Ini saya akan menggunakan membesarkan artemia. Ini pakai Supreme ya. Ini udah saya tetaskan, tinggal kita saring. Kemudian kita pindahkan ke media kita 1x1. Yang penting artemia itu kita harus siapkan media dengan salinitas paling minim di angka 30-an ke atas ya. Kalau bisa sih 36 lah, 35, 36 tuh oke buat artemia. Nanti pakannya saya akan menggunakan green water hasil dari ini ya, phytoplankton ya. Nah, saya akan menggunakan green water murni untuk mereka. Jadi air dari sini saya siduk, saya saring, kemudian saya kasih ke artemia. Kita lihat bagaimana hasilnya nanti akan kita update juga. Kolam artemia kita lihat ya. Mari kita mampir ke kolam artemia kita. Nah, ini kawan-kawan kita udah saring tadi ya panenan artemia kita. Nah, ini media artemia saya pakai 1x1 ya. 1x1 ini garamnya kurang lebih 6 gayung mandi ya. Ya, mendekat ya. Nah, ini setelah kita panen. Tuh. Ini artemia kelihatan ya, kecil-kecil, cucut, loncat-loncat tuh dia tuh. Ini akan kita rilis. Ini harusnya 2 kali 3 kali saring nih. Nah, jadi telurnya agak berkurang. Ini cangkangnya ada sedikit, cuman tidak apa-apa. Ntar kita ambil setelah agak besar dia ya. Nah, kita rilis. Nah, nanti setelah rilis nih, saringan ini bisa diambil nih buat ngambil cangkangnya. Dia artemia akan jatuh ke bawah dia. Artemia kan akan langsung jatuh ke bawah. Cangkangnya akan di atas. Nanti dia beberapa saat baru naik ke atas tuh artemianya. Nah, untuk persiapan air artemia lebih baik air hujan ya kawan-kawan. Air hujan karena dia normal, DDS-nya rendah. Nah, lebih netral dia, jadi gak ada kaporit, gak ada apa. Tapi kalau yang punya air sumur boleh juga.
Air sumur juga bagus. Yang penting jangan air berkaporit ya. Air berkaporit kurang bagus bagi apa makhluk hidup ya. Nah, ini kalau udah proses begini dia kan turun nih. Dia udah mulai turun. Mari lihat. Nah, ini kalau kita mau bersihin telurnya bisa nih sekarang nih. Dia udah mulai turun. Nah, ini saya sama sekali gak pakai aerator, nanti pakannya dari green water yang dihasilkan di fitoplankton di sana. Itu akan kita manfaatkan sebagai pakan dia. Apakah bisa besar apa enggak nanti kita update. Oke. Nah, ini kita ambil green water ya, green water dari kolam Moina buat Artemia. Ini satu hari 2 kali ya, pagi 1 kali dan malam 1 kali ya. Nah, ini cara pemberian pakannya yang penting rata aja. Yang penting rata saja. Ini nggak perlu tambah garam ya, tidak perlu tambah garam. Begini aja udah. Nah, udah selesai. Gitu aja cara pemberian pakannya. Nanti 1 hari 2 kali, kurang lebih 1 aqua besar, 1 aqua botol besar ya, 1,5 literan ya. Oke. Next kita akan bahas pakan alternatif lain yaitu Artemia dan cara pembesaran dari eksisnya, dari telurnya, telur Artemia sampai dewasa. Saya menggunakan ini nih kawan-kawan. Ini spirulina ya. Ini kalau kita senterin, tuh kelihatan dari atas itu bentuknya tuh kayak benang dia. Kalau spirulina, kalau Chlorella enggak. Chlorella enggak bakal membentuk begini nih. Nah, spirulina tuh kayak benang. Nah, ini biangannya saya juga mencoba memperbanyak di belakang, nanti kita lihat perbanyakannya bagaimana. Ini pakan terbaik Artemia ya. Ini air garam ya, air garam. Air garam, mari kita lihat yuk perbanyakannya gimana. Nah, ini perbanyakan dari apa biangan tadi ya. Ini saya menggunakan akuarium 90 kali 50 ya, 90 kali 50. Tinggi air kurang lebih 25 sampai 28 cm ya. Ini airnya saya menggunakan starter 15 liter dari kolam starter saya. Cuma nanti kalau kawan-kawan mau coba dari 1 liter, perbandingannya 10 kali lipat aja. Dari 1 liter ke 10 liter dulu, atau dari setengah liter ke 5 liter dulu ya. Nah, ini posisinya ini air laut, air garam. Kita miripkan dengan air laut. Salinitasnya kurang lebih 35, 35, 36 lah. Paling oke sih 35-an udah oke banget lah. Nah, ini warnanya belum pekat ya, belum sepekat tadi, cuman tuh benangnya udah kelihatan ya. Nah, ini namanya, ini cuman spirulina yang punya benang begini nih. Punya benang seperti ini cuma spirulina nih. Kalau Chlorella gak punya benang, dia malah kayak serbuk. Kalau spirulina tuh kayak benang begini. Nah, ini yang dimakan oleh Artemia. Ini spirulina ini lebih unik ya, dia punya 2 jenis, yaitu satu jenisnya air laut, satu lagi air tawar. Air tawar juga ada namanya spirulina, cuman belakangnya beda. Spirulina V sama P kalau nggak salah itu. Nah, V sama P nya saya juga lupa itu apa itu namanya. Cuman bentuknya persis seperti ini, kayak benang dia. Bentuk selnya ya, selnya spiral gitu. Ini juga saya coba, ini juga kelihatan udah, tuh bentuk selnya kayak benang. Saya coba 4 tank ya kawan-kawan ya, perbanyakan 4 tank. Ini semua udah kelihatan hasilnya benang-benang begitu. Nanti sampai sepekat dalam kita lihat berapa lama. Nah, ntar kalau udah berhasil, teman-teman yang butuh starter spirulina kita akan menyediakan dengan harga ekonomis. Yang pasti terjangkau lah oleh kawan-kawan yang mau membesarkan Artemianya dari 1 liter. Mungkin awal startnya di 1 liter, jadi 1 ke 10, 10 ke 100, 100 ke 1 ton. Tapi kalau untuk pakan biasa aja, akuarium segini gak bakal habis kok. Ya kawan-kawan. Nah, ini percobaan Artemia saya. Ini umurnya 3 hari ya. Nih umurnya 3 hari nih. Tuh, pakannya spirulina. Tuh kelihatan hasilnya, ini baru 3 hari. Nanti yang umur di dalam tuh ada umur 12 hari kurang lebih itu. Nanti kita kasih lihat nih juga sama. Ini umurnya 3 harian nih. Ini pakannya spirulina ya, tuh.
Ini hidup lumayan, ini udah agak kelihatan agak besar. Ya kita ngintip yang dalam ya, yang umur 12. Nah ini kawan-kawan, ini umurnya kurang lebih 12 hari kalau saya nggak salah hitung. Ini udah kelihatan tuh, apa kaki-kakinya panjang-panjang udah kelihatan, udah pada berenang-berenang. Cuman belum bisa kawin kayaknya nih. Kurang lebih 3-4 harian lagi nih baru bisa kawin. Ini posisinya remaja nih, remaja. Ini saya habis water change ya. Jadi udah umur kemarin kalau nggak salah di umur 10 hari saya water change karena kepenuhan. Ini kepenuhan karena tiap hari kita kasih pakannya sehari tuh 2 kali. Pagi dan malam, kurang lebih 500 mili atau setengah liter pakannya sekali kasih pakan. Nah, jadi kawan-kawan yang mau ternak Artemia tuh jawabannya bisa ya. Nanti next kita akan jelas lebih lanjut lagi dan kita akan buat pakannya sekalian di konten selanjutnya. Sekalian saya punya janji untuk membuat prototipe ya. Prototipe cacing sutra. Semuanya juga udah jadi, nanti sekilas kita akan lihat di video ini. Cara pembuatannya juga akan saya jelaskan step by step untuk kawan-kawan yang ingin budidaya cacing sutra. Nah ini prototipe untuk budidaya cacing sutra ya. Ini sekilas dulu, nanti saya akan jelaskan. Jadi bahan yang saya pakai tuh satu rak sepatu ya kawan-kawan. Rak sepatu itu harganya 135.000. Ini yang bahan apa? Stainless, bukan stainless juga sih, ini kayak apa, baja ringan gitu ya. Kemudian bakinya ini satunya 35.000 baki. Kemudian kita butuh pipa setengah in dan pompa untuk ngalirin air ya. Nah ini posisi cacing sutra nih sekilas dulu. Ini saya pakai media apa, ampas tahu, jadi gak ada lumpur sama sekali ya. Cacingnya oke kok, cakep. Oke, kita akan bahas lebih lanjut di next season. Sampai jumpa, stay tune.